Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih dan salam berjumpa kembali. Terkhusus pada hari ini kita boleh merayakan sukacita di Minggu Pentakosta yang kedua, yang boleh kita syukuri dengan firman Tuhan yang menyapa kita melalui Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan di mana kami boleh merayakan sukacita kami, di mana Roh Tuhan telah hadir bersama-sama kami, sehingga kami boleh merayakannya, boleh menikmatinya, sehingga Roh Tuhan itulah yang hadir dan mengingatkan kami. Biarlah kami pada saat ini boleh bersama-sama memahami arti Roh Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah Tuhanlah yang mengajari kami agar kami dimampukan memahami firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Pentakosta yang kedua tertulis dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekali kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas, wilayahnya di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil besar, di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga merasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam hari Pentakosta kedua ini, di mana firman Tuhan menetapkan dengan tema kita diciptakan dari Roh Allah. Saudara yang terkasih, kita memang benar-benar memahami bahwa penciptaan diawali dengan Roh Allah yang berkeliling-keliling, dan dalam Roh itulah
terciptalah segala apapun yang ada di dunia ataupun di sorga. Sehingga kita melihat segala sesuatu penciptaan dimulai dengan yang namanya Roh Allah. Di dalam proses kejadian juga, di mana kita diciptakan bukan hanya dari debu dan tanah, tetapi kita juga diciptakan oleh Roh Allah yang dihembuskan ke dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hidup dan kita boleh menjadi manusia yang berbeda dengan segala ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Tetapi yang menarik, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Pentakosta kedua ini, di mana kita diingatkan segala makhluk, segala pujian ketika diciptakan oleh Allah melalui Roh-Nya akan kembali kepada Allah dalam bentuk suatu pujian. Baik itu binatang-binatang, segala makhluk menunggu kehadiran Allah, memuji Allah di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga ketika dikatakan bahwa kita diciptakan oleh Roh Allah, berarti kehidupan kita di dalam hidup ini, kita dituntut untuk dapat memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita ini. Sehingga segala makhluk akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, di sini juga kita diingatkan ketika Roh Allah itu menciptakan kita, secara tidak langsung kita mempunyai tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kita, di mana Roh Allah mengajarkan kita untuk dapat bersaksi, untuk dapat memberitakan firman-Nya. Dan ini jugalah janji yang diberikan Allah ketika hari Pentakosta, di mana setelah Yesus Kristus naik, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan para murid sehingga mereka dimampukan untuk bersaksi. Demikianlah kita juga orang yang diciptakan dari Roh Allah, kita dimampukan untuk bersaksi, untuk dapat memberitakan kemuliaan Tuhan, wajah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita beritakan, kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Hendaklah firman Tuhan yang kedua ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak seutuhnya bergantung kepada dunia, tetapi hidup kita bergantung kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami melalui hari Pentakosta yang kedua saat ini, di mana kami disadarkan bahwa kami diciptakan dari Roh Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan, dan kami juga boleh memberitakan karya Tuhan, di mana Roh Tuhan jugalah yang memampukan kami untuk dapat memberitakan karya Tuhan melalui kehidupan kami. Biar Roh Tuhan inilah yang mengajari kami, yang menuntun kami, agar kami boleh bersaksi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.